Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini, mahasiswi semester 6 dengan NIM 2010059, Prodi PG PAUD di Universitas Askia Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang merancang penilaian anak usia dini, yang mana merupakan salah satu topik di mata kuliah evaluasi pendidikan, yang mana dosen pengampunya Ibu Yesi Rifmasari MPD. Bagi teman-teman yang ingin bertanya nantinya, silahkan setelah pembahasan selesai. Baiklah, konsep penilaian harian. Dalam konteks pembelajaran di pendidikan anak usia dini, penilaian harian merupakan prosedur sistematis yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kinerja dan atau kemajuan berbagai aspek perkembangan yang dapat dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembiasaan dalam kurun waktu tertentu. Penilaian harian harus dilaksanakan secara berkesinambungan, artinya dilakukan dengan terencana, bertahap dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran mengenai tumbuh kembang anak didik agar hasilnya menjadi lebih bermakna. Pelaksanaan penilaian harian PAUD. Penilaian harian dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu merupakan pengumpulan data dan informasi yang terkait langsung dengan kegiatan yang dilakukan oleh anak dalam kegiatannya sehari-hari. Yang kedua, menggunakan checklist. Skala capaian perkembangan yang telah ditetapkan dalam RPPH. Checklist skala capaian perkembangan berisi indikator perkembangan untuk mengukur ketercapaian tujuan dan kompetensi dasar yang ditetapkan di RPPM. Yang ketiga, menggunakan catatan anekdot anak untuk mencatat perilaku anak pada saat berkegiatan, baik saat bermain di kegiatan inti maupun kegiatan rutin. Yang keempat, menggunakan data atau informasi dari catatan hasil karya anak. Alur penilaian hasil belajar PAUD. Anak usia dini yang bersekolah di lembaga PAUD harus kita pantau dan kita nilai untuk mengetahui perkembangan anak usia dini. Penilaian pada anak usia dini dilakukan dengan cara mengukur tingkat pencapaian perkembangan masing-masing anak, bukan dengan memberikan nilai angka. Adapun alurnya yaitu penilaian harian, penilaian bulanan, penilaian semester atau laporan LPPA. Disebut juga dengan rapor PAUD. Selanjutnya, hasil penilaian harian ini akan dituangkan ke dalam portofolio anak untuk digunakan sebagai penilaian mingguan dan juga bulanan anak. Terakhir akan diproses menjadi laporan perkembangan anak atau LPPA, disebut juga dengan rapor PAUD. Merancang penilaian harian. Dalam merancang penilaian harian ini bisa dilakukan dengan pertama, membuat checklist indikator pencapaian perkembangan, kemudian dengan catatan anekdot, dan dengan catatan hasil karya anak atau portofolio. Yang pertama yaitu membuat checklist indikator pencapaian perkembangan. Checklist skala capaian perkembangan atau rating scale adalah checklist yang diturunkan dari rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH yang memuat indikator pencapaian perkembangan anak yang sudah ditetapkan sebelumnya dan indikator tersebut sudah tercantum di dalam RPPH. Untuk membuat skala capaian perkembangan harus membuat rencana kegiatan atau RPPH. Yang dijadikan instrumen penilaian dalam bentuk checklist. Checklist dapat dibuat
per anak dalam satu periode tertentu, atau dapat pula dibuat per periode dengan mencatat nama semua anak. Selanjutnya, jika capaian perkembangan sudah didapatkan, buatlah tabel memuat kolom nomor, indikator penilaian, dan juga anak yang dinilai. Di sini bisa kita lihat format skala capaian perkembangan harian. Contoh checklist per kelas, di mana formatnya seperti kelompok, nama kelompok, tanggal, dan tabelnya berupa nomor, indikator penilaian, dan nama anak di kelas, nama seluruh anak. Kemudian tabel checklist per anak, di mana contoh format skala capaian perkembangan hariannya yaitu nama, minggu keberapa, kelompok, bulan atau tanggal, serta tahun. Kemudian tabelnya nomor, indikator penilaian, tanggal, dan penilaiannya. Yang kedua yaitu menggunakan catatan anekdot anak. Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat pengamatan. Akan tetapi teknik penilaian ini jarang dilakukan oleh guru karena belum memahami dalam mengamati anak didik dan kesulitan dalam mencatat peristiwa yang betul-betul bermakna. Berikut beberapa petunjuk saat membuat catatan anekdot. 1. Terdiri atas kata-kata menggambarkan situasi atau peristiwa yang sebenarnya, mencatat peristiwa yang bersifat insidental atau tiba-tiba. Yang kedua, apa yang dicatat bukan berbentuk interpretasi. Yang ketiga, pencatatan bersifat runtut, peristiwa demi peristiwa disebutkan secara runtut. Keempat, pencatatan sebaiknya segera dilakukan setelah peristiwa terjadi. Saat menulis cerita pendek atau anekdot, yang harus diperhatikan yaitu pertama, sertakan tanggalnya. Kedua, mulailah dengan mengidentifikasi momen, lokasi, dan orang-orang yang hadir. Ketiga, jelaskan apa yang dikatakan atau dilakukan anak. Jika mungkin, menggunakan kutipan untuk mendokumentasikan keterampilan bahasanya. Kemudian, menuliskan pengamatan mungkin tampak seperti buang-buang waktu, tetapi cerita pendek atau anekdot yang ditulis akan berguna untuk mengevaluasi seberapa jauh kemajuan anak-anak dan menyampaikan detail penting kepada orang tua. Terlebih lagi, cerita pendek dan anekdot akan membantu merencanakan kegiatan yang secara efisien disesuaikan dengan kapasitas dan minat anak-anak dalam kelompok. Adapun contoh tabel catatan anekdot yaitu terdiri dari usia atau kelas, tanggal, nama guru, kemudian tabelnya berbentuk nama anak, tempat, waktu, peristiwa atau perilaku. Kemudian yang ketiga, menggunakan catatan hasil karya anak. Hasil karya adalah hasil kerja anak didik setelah melakukan suatu kegiatan, dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni, atau tampilan anak. Misalnya gambar, lukisan, melipat, kolase, hasil guntingan, tulisan, coret-coretan, hasil roncian, bangunan, balok, dan lain-lain. Rambu-rambu membuat catatan hasil karya anak. 1. Tuliskan nama, tanggal hasil karya tersebut dibuat. Data ini diperlukan untuk melihat perkembangan hasil karya yang dibuat di waktu sebelumnya. Kedua, perhatikan apa yang sudah dibuat oleh anak dengan teliti. Semakin guru melihat dengan rinci, maka akan lebih banyak informasi yang didapatkan guru dan hasil karya anak tersebut. Kemudian tanyakan kepada anak apa yang terlihat oleh guru. Tidak menggunakan pikiran atau kesimpulan guru. Misalnya, Yasmin membuat gambar banyak kepala dengan berbagai warna, maka yang dikatakan guru adalah
Ada banyak gambar yang sudah kamu buat. Bisa diceritakan gambar apa saja, warna apa saja yang kamu pakai. Kemudian tuliskan semua yang dikatakan oleh anak untuk menginformasikan hasil karya yang dibuatnya agar tidak salah saat guru membuat interpretasi karya tersebut. Kemudian dari hasil catatan guru akan nampak kompetensi dasar apa saja yang muncul dari hasil karya anak tersebut. Adapun tabel hasil karya anak yaitu kolom pertama tanggal, kemudian hasil karya anak berupa dokumentasi, baik cantumkan tema atau subtemanya, kemudian hasil pengamatan. Baiklah, itulah pembahasan tentang topik merancang penilaian untuk anak usia dini. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.